Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pimela Nadia Sajinawi dari kelompok 2 bersama rekan-rekan saya lainnya akan menjelaskan 5 kelainan embrio. Yaitu yang pertama ada encephalokel. Encephalokel adalah cacat lahir yang mempengaruhi otak. Umumnya terjadi pada awal kehamilan ketika bagian dari tengkorak bayi tidak menutup sempurna. Bagian dari otak bayi muncul melalui lubang di tengkorak. Terkadang bagian dari selaput yang menutupi otak dan sumsum tulang belakang dan cairan cerebropinal atau CSF juga muncul melalui lubang di tengkorak. Biasanya otak dan sumsum tulang belakang bayi atau sistem saraf pusat berkembang di dalam struktur yang disebut tabung saraf. Ketika tabung saraf tidak menutup dengan sempurna, bagian otak akan menempel di luar tabung saraf. Kulit atau serabut tipis menutupi bagian otak yang berada di luar tengkorak. Dokter menyebutnya sebagai penutup kantung. Encephalokel disebabkan oleh kegagalan tabung saraf untuk menutup sepenuhnya selama masa perkembangan janin. Encephalokel ini sering ditemukan di bagian tengkorak, belakang daerah hidung, sinus, dan dahi. Dari bagian atas tengkorak berputar ke arah belakang tengkorak di garis tengah. Nah, gejala atau jika bayi mengalami encephalokel ini akan terlihat dengan ukuran kepalanya sangat kecil atau mikrosefali, kejang, masalah penglihatan, masalah pernafasan jika ada encephalokel di bagian sekitar hidung, sulit menelan, nyeri di sekitar encephalokel, pertumbuhan dan perkembangan yang terhambat, kelenturan atau bagian otot atas, atau gangguan gerakan lainnya. Nah, cara penyembuhan encephalokel yaitu melakukan operasi atau pembedahan yang bertujuan untuk memperbaiki bagian otak yang menonjol di luar tengkorak agar kembali pada tempatnya. Yang kedua, perawatan pada bayi disesuaikan dengan kebutuhannya. Seringkali perlu dievaluasi dan dirawat oleh para ahli dari craniofacial, bedah plastik, ophthalmologi, endokrinologi, dan bedah saraf. Ini perwakilan dari kelompok 2 akan membahas mengenai kelainan pada janin. Di antaranya adalah IUGR atau intrauterine growth restriction. Ialah pertumbuhan janin yang terhambat. Jadi, usia janin tidak sesuai dengan usia kehamilan yang semestinya. Dilihat dari ukuran panjang dan berat janin tidak sesuai dengan usia kehamilannya. Janin dikatakan IUGR jika memiliki berat badan di bawah 10 persentil rata-rata normal. Ibu mengalami preeklamsia atau kondisi tekanan darah disertai dengan adanya protein dalam urin. Lalu, mengidap diabetes, ibu mengalami amnesia, merokok, minum minuman keras, terdiagnosis toksoplasmosis, rubella, dan malnutrisi atau penyakit lainnya yang dapat membahayakan kesehatan janin. Memperbaiki asupan makanan dan nutrisi. Lalu, operasi sesar mengikuti instruksi persalinan dari dokter ataupun bidan. Istirahat yang cukup dan yang terpenting adalah selalu menjaga pola hidup yang sehat. Di sini saya Sinupia akan melanjutkan penjelasan mengenai gangguan pada embrio, yaitu ada sindrom TORCH. Nah, sindrom ini mengacu pada infeksi janin yang sedang berkembang. TORCH merupakan singkatan dari toksoplasmosis, oogan, rubella, cytomegalovirus, dan hypersimplex. Bila janin mengalami ini, kemungkinan ketika dilahirkan ia akan mengalami keterlambatan pertumbuhan, kemudian pertumbuhan intrauterin, bahkan menyebabkan kematian. Kemudian apa sih penyebab dari sindrom TORCH? Nah, penyebab utamanya yaitu virus dan parasit yang
terdapat pada hewan yang ada di sekitar kita seperti ayam, kucing, burung, tikus, merpati, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Virus ini juga dapat disebabkan oleh perantara atau tidak langsung, seperti ketika kita memakan sayuran, daging setengah matang, dan lainnya. Penyakit yang disebabkan oleh parasit Toxoplasma gondii yang dapat menginfeksi sistem saraf pusat dan mata. Jika seorang ibu hamil menderita toxoplasmosis, parasit Toxoplasma gondii dapat menular dari ibu ke janin melalui plasenta dan menyebabkan kelainan pada janin. Kemudian, apakah sindrom TORCH ini bisa disembuhkan? Nah, sampai saat ini belum terdapat obat untuk mengobati virus TORCH. Nah, hal yang bisa kita lakukan yaitu melakukan spiramisin yaitu pada saat kehamilan kurang dari 16 minggu, kemudian melakukan proses spiramentamin dan sulfadiazin disertai folic acid. Nah, pengobatan TORCH akan spesifik untuk setiap individu dan tergantung pada infeksi yang dideritanya. Nah, itulah penjelasan mengenai sindrom TORCH. Hygroma kistik adalah gejala abnormal yang terjadi pada leher dan kepala bayi. Biasanya benjolannya lama-lama akan semakin membesar seiring dengan berjalannya waktu. Penyakit ini pada umumnya sudah dialami bayi sejak bayi berusia 9 minggu sampai 16 minggu di dalam kandungan, bahkan setelah bayi sudah dilahirkan. Untuk mendeteksi penyakit ini bisa melalui adanya benjolan tidak normal berisi cairan pada jaringan limfatik di sekitar leher. Ciri hygroma kistik adalah bayi yang baru lahir biasanya tak menunjukkan gejala maupun ciri apapun. Namun pada usia 2 tahun benjolan di leher maupun kepala akan mulai tampak jelas. Pada beberapa kasus, benjolan ini juga berkembang di ketiak dan lipatan paha bayi. Besarnya benjolan rata-rata adalah separuh dari bola tenis. Benjolan yang lebih besar jelas akan mempengaruhi pergerakan bayi. Adapun penyebab hygroma kistik pada bayi yaitu faktor keturunan. Kelainan genetik bawaan dapat menjadi penyebab timbulnya hygroma kistik. Setidaknya ada kondisi genetik yang mendasari terjadinya penyakit ini. Yang kedua, adapun faktor virus. Virus yang menginfeksi ibu saat kehamilan dapat menyebabkan hygroma kistik pada bayi. Selain itu, gaya hidup ibu yang tidak sehat seperti konsumsi obat terlarang dan alkohol. Untuk penyembuhan hygroma kistik dapat disembuhkan melalui yaitu melakukan operasi untuk menghilangkan benjolan dari tubuh, atau bisa juga melakukan pengobatan lain seperti skleroterapi, kemoterapi, terapi radiasi, dan pengobatan steroid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Gina Nurpala dari Biologi A semester 5 dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang kelainan pada embrio. Yang kelima ada anecepali, adalah kondisi di mana bagian utama otak, tengkorak, dan kulit kepala janin tidak berkembang secara sempurna. Akibatnya, otak dan sumsum tulang belakang janin yang sedang berkembang terpapar cairan ketuban yang mengelilinginya. Paparan inilah yang akhirnya menyebabkan jaringan sistem saraf terurai dan hancur. Adapun penyebab dari anecepali ini masih diperdebatkan oleh para profesional medis dan peneliti, tetapi diduga asam folat telah terbukti penting dalam pembentukan tabung saraf. Dan sebagai subtipe dari cacat tabung saraf, asam folat mungkin berperan dalam anecepali. Adapun untuk penyembuhan anecepali ini belum ditemukan obat atau pengobatan untuk bayi dengan anecepali. Hampir semua bayi yang lahir dengan anecepali akan meninggal tak lama setelah melahirkan. Untuk bayi yang hidup akan dihangatkan dalam inkubator dan area otaknya yang rentan akan terlindungi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.